Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya, kita akan melanjutkan alur cerita dari pendekar terkuat yang terjebak di dalam tubuh pemuda berpenyakitan. Dan bagi para subscriber yang ingin disenggol-senggol, akan aku bacakan dulu ya, yaitu Haris Dompo, Hitul SKYS dari Pekalongan, Adrian Malaysia, Yuda Firmansyah, Ilham Semarang, Erwin Semarang, Yujo, dan Eni dari tadi. Dan ada yang kirim salam untuk kekasihnya, yaitu Mas Hadi Nur buat Mbak Rara sayang. Dan bagi para subscriber lainnya, semoga sehat selalu, panjang umur dan banyak rezeki ya, jangan sakit-sakitan seperti aku. Langsung saja, budak mengkilat dipegang sakit, mintanya diurut. Dan cerat-cerit cerut. Di part kali ini kita diperlihatkan tahun persatuan yang diadakan di keluarga Namgong. Di sana dihadiri beberapa keluarga besar dan sekte besar. Di sana terlihat Yuk yang sedang makan dan Ujrit yang terbengong berkata, "Wah, sangat banyak orang yang datang. Bukankah itu kepala perusahaan dagang Heavenly Dragon? Ketua SWAT Cloud Union juga hadir. Mereka membawa banyak hadiah. Wah, asiknya." Lalu terlihat Yuk yang sambil enak-enak makan pun berkata, "Hanya mereka yang datang. Berbeda dari yang aku dengar." Ujrit pun bertanya, "Berbeda bagaimana?" Lalu Yuk pun menjawab, "Banyak orang yang datang dari klan yang belum pernah aku dengar, dan tak ada seorang pun dari 9 sekte besar dan 5 keluarga besar yang datang. Apa mereka terlambat?" Lalu si Ujrit pun berkata, "Tidak, seharusnya semua orang sudah tiba." Lalu sambil makan bakpao, Yuk pun berkata lagi, "Sungguh tidak ada biksu atau orang-orang gudang berhidung besar yang datang. Mereka tidak mungkin melewati acara besar seperti ini." Ujrit pun menjawab, "Saya tidak tahu, Tuan. Setahu saya mereka tidak datang lagi ke acara ini sejak saya lahir, Tuan." Lalu Yuk pun membayangkan si SWAT King, dan ia pun berkata, SWAT King sialan. Dia tidak hanya mengirim undangan ke 9 sekte besar dan 5 keluarga besar, tapi juga sang kaisar di hari ulang tahunnya. Lihatlah keadaan keluargamu sekarang. Mereka menjadi bayangan dari keluargamu di masa lalu." Sambil ia membayangkan, sambil ia memegang paha dari ayam itu, ia pun berkata, "Di samping itu, kapan acaranya dimulai?" Ujrit pun menjawab, "Dimulai sekarang, Tuan." Sambil terlihat ayah Yuk yang baru datang bersama pengawal, dan seseorang di sana pun berkata, "Salam pada Baginda." Lalu Yuk pun menjempolkan jarinya sambil berkata, "Dia masuk dengan hebat, karisma yang kuat, ayah." Dan ayahnya langsung duduk, dan ia pun berkata, "Kepala perusahaan Zion, bagaimana perjalanan Anda ke Yunan? Saya dengar Anda melalui perjalanan yang jauh." Lalu seseorang ketua di sana pun berkata, "Zionmo dari perusahaan pengawalan memberikan salam untuk Baginda. Kami berjalan selama 3 bulan, dan walaupun kami bertemu beberapa bandit di tengah jalan, kami menyelesaikan misi kami tanpa kerugian besar, Tuan." Lalu ayah Yuk sambil tersenyum pun berkata, "Bagus, saya tahu betapa Anda bekerja keras, kepala perusahaan." Lalu kepala perusahaan pun menjawab, "Saya berterima kasih, Tuan. Kami mengalahkan pasukan iblis dan membangun rumah untuk para korban. Perusahaan dagang Taihua telah mulai menyuplai Tie Guanjin ke Tuan Jin dari Beijing, dan karena itu penjualan toko Gilok menurun dengan drastis. By the way, Tie Guanjin adalah sejenis varian teh dari olong ya, yaitu teh terbaik." Lalu beberapa saat kemudian terlihat Yuk yang sedang ngantuk. Di sana ia pun berkata, "Wah, kenapa lama sekali dimulainya?" Sambil terlihat si Ujrit yang terbengong bertanya-tanya. Lalu ia pun berkata, "Acara persatuan sudah dimulai." Lalu Yuk di sana pun berkata, "Bukan itu, aku membicarakan hal yang lain." Lalu si Ujrit pun berkata, "Apa hal lain?" Sambil ia menunjuk ke arah sana. Lalu Yuk pun menjawab, "Mungkin sesuatu yang menyenangkan akan terjadi." Lalu ayah Yuk pun berdiri sambil berkata, "Keluarga utama tidak akan melupakan usaha dan kerja keras kalian. Akar dari keluarga utama telah bertahan selama ribuan tahun, dan akar itu tidak akan goyah dengan mudah. Mulai dari sekarang kita akan menstabilisasi Anhui
dan kita akan dikenal oleh seluruh dunia. Mari kita bersulang untuk masa depan kita sambil Ayah Yuk bersulang di sana. Tapi ia pun terkejut karena tiba-tiba ada seseorang yang menggebrak meja. Ternyata itu adalah Bang Kumis. Ia pun berkata, soal itu yang mulia, kau tahu hatiku terlalu berat untuk bersulang. Sambil terlihat Ayah Yuk yang terkejut di sana. Dan terlihat juga mereka semua yang terkejut dan melihat ke arah Bang Kumis sambil berkata, ada apa? Lalu di sisi Elder ia pun berkata, Tetua Namgong baik, apa maksud Anda? Yang mulia sedang bicara, tolong duduk kembali. By the way, di sini Momok bingung ya, yang mulia atau Baginda ini siapa? Mana kaisarnya? Aduh Momok. Tapi nggak apa-apa, yang penting ceritanya seru Momok. Lalu kita diperlihatkan Bang Kumis di sana yang terdiam. Lalu ia pun mengangkat kursi dan membanting kursi itu hingga hancur. Di sana Ayah Yuk pun terbengong. Begitu juga dengan Tetua Elder terbengong, dan di sana Ujrit pun terbengong juga. Lalu Bang Kumis pun berkata, karena tidak ada tempat lagi untuk duduk, bolehkah kulanjutkan? Lalu Elder di sana pun berkata, Tetua Namgong baik, apa yang kau lakukan? Sambil terlihat Ayah Yuk yang melerai sambil berkata, kakak, apa yang kau lakukan? Apa kau sudah lupa tujuan kita berkumpul hari ini? Jika kau memiliki masalah denganku, kita bicarakan setelah acara ini selesai. Lalu terlihat kaki Bang Kumis dan ia pun berkata, justru karena acara ini, aku melakukan ini adikku. Aku harus meluapkan ini dari dalam hatiku. Keluarga kami yang dulunya bersaing untuk posisi tertinggi di antara 5 keluarga besar, sekarang beresiko kehilangan posisi terendah. Bukannya klan Black Dragon yang berposisi rendah juga menunggu kesempatan untuk merebut posisi kami. Itu bukan hanya karena keluarga kami telah menjadi lemah. Itu semua terjadi karena kami membiarkannya terjadi. Sambil terlihat mereka semua yang terkejut dan Bang Kumis yang menunjuk ke arah mereka semua. Lalu ia pun berkata lagi, kelemahan, kebaikan yang sia-sia dan ketidaktegasan adalah hal yang membuat keluarga Namgong seperti sekarang ini. Semua ini terjadi karena ketidakmampuan sang kepala keluarga. Sambil ia menunjuk ke arah muka Ayah Yuk di sana. Lalu Ayah Yuk pun berkata, kenapa kau selalu mengatakan ini? Lalu Bang Kumis pun berkata, aku berkata bahwa kau tidak pantas menjadi pemimpin di medan perang seperti Murim. Lalu di sana terlihat Ketua Elder yang terkejut dan beberapa orang di sana pun terkejut. Lalu si Ujrit pun terkejut juga sambil berkata, oh tidak, apa yang sedang terjadi? Sambil terlihat Yuk yang tersenyum di belakangnya. Dan Yuk pun bergumam, akhirnya dia memulainya. Lalu Bang Kumis pun berkata lagi, jika aku yang menjadi kepala keluarga, maka aku sudah menghapus siapapun dan apapun yang mengancam keluarga kami. Aku akan menghancurkan mereka sampai mereka tidak berani memandang kami lagi. Semua yang setuju denganku, berdirilah. Lalu mereka pun menjawab, saya setuju dengan Tetua Namgong baik. Lalu di sisi lainnya mereka pun berkata, kami juga, kita harus berubah. Lalu terlihat di sana Tetua Elder sambil menunjuk ke arah mereka pun berkata, kalian semua, apa kalian ingin memulai pemberontakan? Lalu dari belakangnya terdengar seseorang yang berkata, tenanglah Tetua Elder, Tetua Namgong baik tidak sepenuhnya salah. Lalu seseorang lagi pun berkata, keluarga Namgong harus diperbaharui, dan supaya hal itu bisa diwujudkan, kepala keluarga yang sekarang harus turun tahta. By the way, mungkin seperti ini ya Mok, dari kata-kata orang itu, kepala keluarga diibaratkan sebagai kaisar atau raja ya Mok. Lalu di sana Elder pun berkata, kalian semua berhenti, jangan melewati batas lebih jauh lagi. Lalu dari belakangnya Ayah Yuk pun berkata, haruskah kau bertindak sejauh ini kakak? Bang Kumis pun menjawab, apa kau akan mundur secara sukarela atau dengan kekerasan?
Lalu terlihat di sana Ayah Yuk yang terdiam. Sambil terlihat di sana seseorang yang menghunus pedangnya. Bang Kumis pun berkata lagi, apa kau akan turut tata dengan sukarela atau dengan kekerasan? Sambil terlihat mereka semua yang ancang-ancang akan menyerang Ayah Yuk. Lalu Ayah Yuk pun dikerumuni oleh beberapa orang sambil berkata, beraninya kalian, apa kalian akan memberontak? Lalu Ayah Yuk pun berkata, apa kau berani melakukan ini sampai menumpahkan darah keluarga sendiri, kakak? Bang Kumis pun tersenyum sambil berkata, itu tergantung padamu. Lalu tiba-tiba terlihat unit dari Azure Sky. Mereka pun datang dan menghunus pedangnya sambil berkata, sesuai perintah Anda, Tuan. Lalu mereka pun mengepung ke arah anggota yang pro dengan Ayah Yuk. Lalu tetua Elder pun berkata, beraninya kau melakukan ini? Apa yang dilakukan unit Heavenly Wine? Cepat kalahkan semua pengkhianatnya. Lalu terlihat para anggota pasukan dari keluarga Namgong pun datang dan berkata, baik Tuhan, jatuhkan senjata kalian dan menyerahlah, jika tidak aku akan. Tapi tiba-tiba ia pun terkena sesuatu serangan. Ternyata ia ditusuk dari belakang. Ternyata orang yang menusuknya adalah Jaseol, dan ia pun berkata, maafkan aku, haha. By the way, Jaseol adalah pasukan yang di penjara meracuni Hantayamo. Lalu ia pun berkata, ini semua untuk tujuan yang baik, terimalah. Sambil terlihat mereka yang menyerang ke arah pasukan dari Namgong itu. Lalu tetua Elder pun berkata, astaga, bukan unit Azure Sky saja, tapi sebagian dari unit Heavenly Wine juga membelot ya. Lalu Ayah Yuk dan teman-temannya pun dikejutkan dengan para pengkhianat yang menyerang sesama temannya di sana. Dan Ayah Yuk pun berkata, kakak, apa yang kau lakukan? Belum terlambat untuk menghentikan ini. Lalu sambil menghunus pedangnya, ia pun berkata, sudah terlambat. Semua ini hanya bisa berhenti jika salah satu dari kita mati. Sambil terlihat di sana Ayah Yuk yang melihat ke arah Bang Kumis. Di sisi Ujrit ia pun berkata, apa yang harus kita lakukan? Lalu Yuk pun dari belakang berkata, ya ampun, jadi ini benar-benar terjadi ya. Lalu beberapa saat kemudian di luar ruangan di sana terlihat anggota Thunder Dragon, dan di sana seseorang yang berkata, sampai berapa lama kita harus berjaga di sini? Si besar pun menjawab, badanku terasa kaku juga. Lalu bos ketua pun berkata, ini adalah perintah dari Tuan Muda, jadi tetaplah di sini. Lalu ia pun terkejut mendengar suara yang berkata, bunuh semua orang yang melawan. Lalu si besar pun berkata, kenapa berisik sekali? Sambil ia memanjat dinding di sana. Lalu ia pun berkata, kakak, sedang ada perkelahian besar. Dan dari bawahnya bos ketua pun berkata, sepertinya Tuan Muda sudah menyangka kalau ini akan terjadi. Sepertinya sedang ada pemberontakan. Sambil terlihat si besar yang nangkring di atas sana. Lalu bos ketua pun berkata lagi, prioritas utama kita adalah keselamatan Tuan Muda. Kita akan masuk lewat gerbang belakang dan mencari Tuan Muda kedua terlebih dahulu. Cepat! Sambil mereka menuju ke arah sana, tiba-tiba ada seseorang yang menyegatnya dan berkata, kalian tidak boleh masuk. Ternyata itu adalah anggota dari Black Tortoise. Lalu bos ketua pun menjawab, apa kalian bersama pengkhianat-pengkhianat itu? Lalu di sana ketua dari Black Tortoise pun menjawab, ini bukanlah pengkhianatan tapi sebuah revolusi. Di sana si besar pun berkata, omong kosong, revolusi apanya? Lalu si kuncir pun berkata, revolusi matamu. Bos ketua pun berkata, walaupun perasaan ini pahit, aku tidak ingin menumpahkan darah keluarga sendiri. Ini bukan perkelahian biasa, orang-orang akan mati jika kalian mundur. Lalu ketua dari Black Tortoise pun berkata, apa yang orang bodoh ini bicarakan? Keluarga,
Kau bercanda ya? Kalian pikir serangga seperti kalian adalah bagian dari keluarga besar? Sambil terlihat di sana bos ketua yang auranya membara pun marah. Lalu ia pun mengarah ke arah ketua Black Tortoise sambil berkata, terima kasih karena sudah mengatakan itu. Sekarang aku bisa membunuh kalian tanpa ragu-ragu. Lalu ketua Black Tortoise itu pun berkata, bajingan, kau pikir kau lebih hebat dari kami hanya karena kau jago berkelahi dengan tangan kosong ya? Sambil ia akan menyerangnya juga. Lalu terlihat hantaman kedua pedang itu, dan di sana seseorang pun berkata, kau bukan tandingan kami dalam bela diri seni pedang. Lalu bos ketua pun berkata, kita lihat saja nanti, dasar bajingan. Lalu di sisi lainnya terlihat para pengkhianat sedang menghajar kawan-kawannya sendiri, dan di sana mereka pun terpental dan menabrak seseorang dari belakang. Ternyata ia menabrak Bang Kumis, dan di sana Bang Kumis tiba-tiba menebas orang itu dengan sangat kejam. Di sana orang itu pun langsung tergeletak tepar. Bang Kumis pun berkata, pengorbananmu adalah untuk tujuan yang mulia, jadi jangan membenciku. Sambil terlihat wajah psikopat dari Bang Kumis. Lalu Bang Kumis pun terkejut dan menoleh, terdengar suara Namkong baik. Ternyata itu adalah Ayah Yuk yang menyerang ke arah Bang Kumis sambil berkata, bajingan, apa yang kau lakukan? Lalu Bang Kumis di sana pun dengan aura membara juga akan menyerang ke arah Ayah Yuk. Lalu Bang Kumis pun menebaskan pedangnya dan Ayah Yuk pun mengarahkan serangannya, dan kedua pedang itu pun berbenturan hingga mengakibatkan ledakan yang sangat besar. Sedangkan di sisi lainnya terlihat ketua Black Tortoise yang ketakutan dan berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Sambil terlihat anak buahnya yang sudah tepar di sana, dan ia pun berkata lagi, tidak mungkin kalian bisa sekuat ini. Sambil ia berdiri di hadapan bos ketua itu. Lalu bos ketua pun berkata, kau bodoh ya? Sambil ia menebas leher ketua Black Tortoise itu. Di sana lehernya pun berdarah, dan bos ketua pun berkata, saat kalian menghabiskan hari-hari kalian dengan bersantai, kami berlatih mati-matian tahu. Lalu terlihat si besar yang berkata, aku pikir kita akan kewalahan karena jumlah mereka, tapi ternyata ini hal yang mudah kakak. Lalu dari belakang si kuncir pun berkata, sepertinya kita sudah bertambah kuat. Bos ketua pun menjawab, ini bukan waktu yang tepat untuk merayakannya. Kita akan masuk ke dalam dan mencari tuan muda kedua. Lalu di tempat lainnya terlihat tebasan diarahkan ke seseorang, dan tebasan itu pun mengenai beberapa orang juga. Ternyata itu adalah tetua Elder, dan ia pun menebas semua pengkhianat sambil berkata, pengkhianat sialan, kalian akan membayar perbuatan kalian. Lalu dari depannya seseorang datang sambil berkata, tidak akan semudah itu. Sambil ia akan menebasnya, tapi dari belakang tiba-tiba seseorang akan menebas ketua Elder di sana. Tapi ada sebuah kayu yang mengarah pada orang itu dan menghantam muka orang itu hingga bonyok. Di sana mereka semua pun terkejut. Ternyata itu adalah Yuk. Sambil membawa kayu, ia pun berkata, berani-beraninya serangga seperti kalian mengganggu saat para tetua sedang bertarung. Lalu tiba-tiba mereka semua pun mengarah ke arah Yuk sambil berkata, itu tuan muda kedua, tangkap dia. Kita akan mendapat momentum kemenangan jika kita menangkap anak kandungnya. Lalu Yuk di sana pun tersenyum, dan ia pun menebas orang itu hanya dengan menggunakan kayu. Di sana orang itu pun dipukul kepalanya hingga moncrot hidungnya dan tepar di lantai, dan beberapa prajurit pengkhianat pun akan menyerangnya lagi. Di sana mereka pun berkata, bajingan, aku akan membunuhmu. Lalu ia menusuk Yuk, tapi Yuk dapat menangkisnya dengan kayu itu, lalu menghantam muka orang itu, dan terlihat semua orang itu dihantam dengan cepat oleh Yuk itu hingga mereka semua pun terkapar di tanah. Lalu orang yang di depannya dihantam lagi oleh Yuk, dan di sana orang itu pun kesakitan dan tepar. Sambil terlihat kayu itu berlumuran darah, Yuk pun tersenyum sambil berkata, unit Heavenly Wind
yang mengaku sebagai unit elit dari keluarga Namgong hanya sehebat ini. Sambil terlihat para pengkhianat di depan Yuk terbengong dan mereka pun berkata, pasukan elit sudah kalah telak. Tidak mungkin kemampuan bela diri tuan muda kedua sehebat itu. Bunuh dia dengan formasi Wainsworth. Lalu tiba-tiba terdengar Yuk yang berkata, kau pikir aku akan membiarkanmu? Dan ternyata Yuk pun sudah melayang melompat ke atas orang itu hingga membuat mereka semua terbengong. Lalu di sisi Yuk, ia pun matanya mengeluarkan aura membara dan kayu yang dipegangnya pun mengeluarkan aura juga dan menghantam lantai di depan mereka hingga terjadi ledakan dahsyat. Seakan-akan ledakan itu adalah ledakan dari pasukan Lek Putin. Lalu terlihat di sana seseorang yang bergumam, tidak mungkin aku bisa menghadapinya sendiri. Kita tidak punya kesempatan kecuali ketua unit Azure Sky yang melawannya. Sambil terlihat Yuk yang melihat tongkatnya yang berubah menjadi hitam sampai gosong. Lalu Yuk pun berkata, apa aku memakai tongkat ini dengan berlebihan? Lalu di sana Jeol pun bergumam, aku harus mengulur waktu bagaimanapun caranya sampai bala bantuan datang. Tapi tiba-tiba Yuk pun menoleh dan berkata, kau ingin mengulur waktu? Lalu terlihat Jeol yang ketakutan sambil bergumam, dia bisa membaca pikiran kah? Lalu Yuk pun menghantam Jeol itu hingga terpental ke atas dan terjatuh di depannya lagi. Lalu Yuk pun berkata, untuk sekarang unit Heavenly Wind sudah diatasi. Lalu terlihat kayu yang gosong di tangannya sambil Yuk bergumam, masalah sesungguhnya adalah unit Azure Sky. Mereka tidak terpisah dan tak bertarung satu sama lain seperti unit Heavenly Wind. Apa mereka bertarung sebagai satu kesatuan? Sambil terlihat serangan tiba-tiba dilontarkan ke arah Yuk sana dan Yuk pun dapat menghindarinya dengan cepat. Lalu Yuk pun diserang lagi bertubi-tubi dengan serangan mendadak dan ia pun menangisnya lagi. Dan Yuk pun menangis serangan itu semua. Lalu terlihat kepulan asap di depannya dan Yuk pun memandang tangannya sambil berkata, sial, Ojrit pasti akan memarahiku karena aku merusak pakaian mahal ini. Lalu ia pun merasakan seseorang yang datang dan ia pun menoleh. Ternyata seseorang yang tinggi besar memegang pedang dengan satu mata. Lalu Yuk pun berkata, ketua unit Azure Sky. Lalu orang itu melihat ke arah Yuk sambil bergumam, walau dia belum sepenuhnya matang, tidak kusangka dia bisa menghabisi unit Heavenly Wind dan menangkis seranganku. Kemampuan tuan muda kedua sudah berkembang sejauh ini. Aku mengerti kenapa tetua baik ingin tuan muda kedua dihabisi bagaimanapun caranya. Lalu orang itu pun berkata pada Yuk, aku akan mengampuni nyawamu jika kau menyerah, karena kau adalah anak dari tuan yang dulunya aku layani. Paling tidak aku ingin menunjukkan sedikit rasa hormatku padamu. Lalu Yuk pun menjawab, terima kasih karena kau sudah muncul dengan sendirinya, tapi tongkat ini tidak akan cukup untuk melawanmu. Lalu ia pun mengambil sebuah pedang dan di sana ia pun berkata, aku sangat membenci pengkhianat bajingan, sambil ia menghunus pedangnya itu. Lalu ketua itu pun berkata, jangan membenciku karena kau memilih penderitaanmu sendiri. Sambil terlihat ia ancang-ancang akan menyerang dan di sana Yuk pun melirik sambil bergumam, the seven sword of the nine heaven, artinya adalah 7 pedang dari 9 langit ya mo. Lalu Yuk pun melihat kuda-kuda orang itu sambil Yuk bergumam, teknik pedang yang berasal dari Azure Sky. Dari semua obrolan dan pertarungan dengan Sword King saat aku merasa bosan, aku sangat mengerti apa yang akan dia lakukan. Si Sword King selain itu berguna juga untuk saat-saat seperti ini. Sambil ia tersenyum di sana, lalu tiba-tiba orang itu pun menyerang ke arah Yuk sambil berkata, bisa-bisanya kau sangat tenang di depanku. Dan di sana terlihat Yuk yang tersenyum dan orang itu terbengong karena tiba-tiba serangannya dapat ditangkis sampai ia terlihat mundur ke belakang sangat jauh dan ia pun bergumam, aku dipukul mundur dalam adu kekuatan. Tidak, bukan kekuatan, tapi perbedaan kekuatan pada pedang kita.
sambil terlihat Yuk yang tersenyum di sana. Lalu orang itu pun bergumam lagi, gerakan itu terlalu ganas dibanding teknik 13 Thunder dan terlalu cepat dibanding Nine Severing Godly Sword. By the way, itu adalah teknik-teknik pedang yang mematikan ya Mong, teknik 13 guntur dan 9 pedang pemotong ilahi. Lalu orang itu pun bergumam lagi, rasanya itu seperti teknik pedang keluarga Namgong. Tapi rasanya benar-benar beda. Jadi maksudnya bocah yang belum berumur 20 tahun sudah menciptakan teknik pedang baru. Tapi tiba-tiba Yuk pun berada di depan orang itu sambil berkata, rasanya berbeda jika tekniknya dicampurkan. Apa kau takut? Sambil terlihat orang itu pun terkejut. Lalu orang itu pun menebas ke arah Yuk sambil berkata, jangan sombong hanya karena satu serangan. Dan tebasan itu dapat dihindari oleh Yuk dengan sangat mudah. Di sana Yuk pun tersenyum lalu mengeluarkan skillnya dengan kebiruan dari atas, dan orang itu pun dapat menangisnya sambil ia pun ketakutan. Yuk di sana pun turun dari atas dan melompat lagi ke arah orang itu. Orang itu pun kelihatan terbengong. Lalu Yuk tiba-tiba di depannya dan orang itu pun berkata, beraninya kau, akan kupotong lenganmu. Sambil terlihat Yuk yang menebas-nebas di sana juga. Lalu orang itu pun ditebas oleh Yuk dengan bertubi-tubi dan ia pun masih berdiri sambil terlihat Yuk yang berada di belakangnya turun. Ternyata orang itu pun sudah babak belur dan ia pun berkata, aku pemimpin sekte masa depan Jiang Hu. Dikalahkan oleh seorang bocah sepertinya yang belum pernah memegang pedang. Sambil ia terjatuh di sana. Lalu Yuk pun berkata, kaulah yang bocah. Dibandingkan Sword King, kau tidak lebih dari seorang bayi kecil. Sambil terlihat orang itu yang tergeletak di sana dan anak buahnya yang terbengong berkata, wah, ketua Uni Azure Sky dikalahkan. Dan bersambung mo.